Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video penjelasan tentang teknik pengintegralan yang berikutnya. Minggu lalu sudah diberikan video penjelasan tentang teknik pengintegralan yang pertama dengan substitusi, yang kedua dengan integral parsial. Nah, yang berikutnya teknik yang akan dibahas yaitu untuk fungsi rasional, integral untuk fungsi rasional. Nah, artinya beberapa teknik yang sudah diberikan mungkin mengalami kesulitan dalam menyelesaikannya kalau fungsinya rasional. Nah, berarti ada cara khusus untuk menyelesaikan suatu integral fungsi rasional. Fungsi rasional itu apa? Fungsi rasional itu fungsi yang terbentuk dari dua buah suku banyak atau polinom, di mana yang satu sebagai pembilang, yang satu sebagai penyebut. Nah, hasil pembagiannya suatu fungsi elementer. Suatu fungsi elementer adalah suatu bentuk pecahan parsial. Nah, fungsi elementer yang terbentuk merupakan bentuk penjabaran yang diperoleh dari penjabaran faktor linier. Jadi, fungsi rasional tadi fungsi yang terbentuk dari dua buah polinom atau suku banyak, yang satu sebagai pembilang, yang satu sebagai penyebut. Ini contohnya yang pertama. Nah, yang di atas pembilangnya merupakan fungsi 5x kurang 1, di bawahnya x kuadrat kurang 1. Nah, kalau bentuk seperti ini, kita menyelesaikannya kalau seandainya nih kita dengan substitusi, ini akan ada kendala. Misalnya ya, integral 5x kurang 1 per x kuadrat kurang 1 dx mau kita integralkan. Tentu ini yang kita misalkan dengan substitusi. Misal x kuadrat kurang 1 sama dengan du. Sehingga bukan du tapi u. Nah, sehingga kalau kita mau mendapatkan dx-nya, berarti udah sama-sama kita turunkan di sini du, ini jadinya 2x turunan x kuadrat 2x dx. Sehingga dx-nya aja du per 2x. Nah, kalau kita substitusikan, ini tidak bisa terselesaikan. 5x kurang 1 per u, dx-nya adalah du per 2x. Nah, di sini unsurnya 5x kurang 1, di sini 2x, kita tidak bisa saling membagi. Nah, kalau kemarin untuk yang substitusi, clue-nya adalah ketika kita substitusikan tidak ada lagi variabel x dan dia saling membagi, yang x-nya ini saling membagi. Kalau ini tidak bisa. Nah, dengan demikian kita harus memanipulasi bentuk ini menjadi jabaran dari faktor linearnya. Nah, atau dengan kata yang kita manipulasi bentuknya menjadi bentuk lain. Setelah diubah bentuknya menjadi bentuk lain, baru dia bisa diintegralkan. Nah, sekarang yang akan kita pelajari bagaimana merubahnya menjadi bentuk jabaran faktor linearnya. Nah, caranya adalah kita amati penyebutnya, polinom yang sebagai penyebut itu bisa difaktorkan enggak? Nah, kalau dia berpangkat 2, artinya nanti faktornya ada 2. Nah, berarti ada 2 jabaran dari faktor linearnya. Nah, yang pertama, x kuadrat y kurang 1 ini faktornya adalah x kurang 1 dikali x tambah 1. Ya, faktor dari x kuadrat kurang 1 ini. Nah, artinya apa? Ini kita jabarkan menjadi bentuknya seperti ini. Nih, x kuadrat kurang 1-nya. Faktor-faktornya ini. Nah, kita berupaya mengubah bentuk ini menjadi bentuk jumlahan dari bagian jabaran faktor linearnya. Tentunya harus bersesuaian. Nah, ini kira-kira berapa nilai A dan B yang memenuhi supaya nilai dari jumlahan ini sama dengan 5x kurang 1. Nah, ini yang harus kita upayakan. Jadi kita misalkanlah A per X kurang 1 ditambah B per X tambah 1. Tuh. Nah,
ini untuk mencarinya, tentunya ini kita samakan dulu penyebutnya, sehingga yang di atas menjadi A dikali X tambah 1 ya. Menyamakan penyebut ini tahu kan? Nah, jadinya ini ya A dikali X tambah 1 ditambah B dikali X kurang 1 ya. Nah, sesudah itu ini diselesaikan sehingga dapatnya A kali X tambah 1. Nah, ini disederhanakan dulu. AX ditambah A ditambah BX dikurang B per X kurang 1 X tambah 1. Nah, ini sama-sama ada variabel X sehingga bisa kita gabungkan A tambah BX. Kemudian di sini ditambah ini yang tidak ada berarti A kurang B per X kurang 1 X tambah 1. Nah, ini kita identikkan nilainya dengan yang pertama tadi 5X kurang 1 per X kurang 1 X tambah 1. Nah, kalau dua bentuk ini sama dengan yang ini, artinya apa? Artinya di sini yang ada X-nya sama dengan A tambah B. Di sini yang ada X-nya 5. Artinya kita bisa menyelesaikan atau mendapatkan suatu sistem persamaan baru di mana A tambah B sama dengan 5. Nih, karena di sini 5X sama dengan A tambah B. Kemudian minus 1 sama dengan A kurang B. A kurang B sama dengan minus 1. Nah, dari sini kita selesaikan boleh dengan eliminasi, dengan substitusi. Nah, kalau dengan eliminasi ini kita tambahkan, maka A tambah A 2A, B ditambah min B 0 sama dengan 5 ditambah min 1 4, sehingga diperoleh A nya sama dengan 2. Kalau A nya 2 kita masukkan ke dalam salah satu ini, maka A tambah B kan sama dengan 5. A nya 2 berarti 2 tambah B sama dengan 5. Jadi B nya sama dengan 3. Nah, sehingga bentuk tadi 5X kurang 1 per X kuadrat kurang 1 kan dia sama dengan, kita kembalikan nih, A nya sama dengan 2, B nya sama dengan 3 ke sini. Nih jadinya 2 nih, yang ini ke sini. A nya jadi 2, ini kemudian yang ini B nya jadi B per X tambah 1. Jangan kebalik, A nya yang berteman dengan X kurang 1. Nah, B nya yang berteman dengan X tambah 1. Nih, nah jadi bentuk 5X kurang 1 per X kuadrat kurang 1 ini sama nih ya, sama bentuknya dengan ini. Sehingga kalau kita mau mengintegralkan ini sama aja dengan mengintegralkan ini. Nah, gitu. Integral 5X kurang 1 per X kuadrat kurang 1 dx ini sama dengan integral 2 per X kurang 1 ditambah 3 per X tambah 1 dx. Kalau sudah seperti ini, kita bisa mengintegralkannya dengan substitusi langsung. Oke, kita coba integralkan ini. Saya ke sini. Integral 2 per X kurang 1 tambah 3 per X tambah 1 dx. Nah, ini untuk yang pertama ini. Misal X kurang 1 sama dengan U. Sehingga kalau ini kita turunkan 1 dx sama dengan du. Jadi dx sama dengan du. Begitu juga, berarti ini jadinya integral 2 per X kurang 1 dx jadinya integral 2 per U
kali DU, karena DX nya sama dengan DU. Nah ini sama dengan U, X kurang satunya, ini jadinya 2 integral seper U DU. Nah ini udah dipelajarin ya, integral seper X dx ln X. Jadi kalau integral seper U DU ln U, 2 kali ln U, U nya kembalikan lagi. Begitu juga untuk yang ini ya. Nah ini saya kerjakan yang 1, 2 kurang X. Nah ini sama dengan cara yang sama, maka ini diperoleh 3. Ini ln U berarti 2 ln X kurang 1. Nah untuk yang ini juga, ini sekilas, nanti yang integralnya saya jelaskan di bawah. Nah jadi intinya dalam teknik pengintegralan untuk fungsi rasional ini, kita mencoba memanipulasi bentuk fungsi rasionalnya ke dalam bentuk penjumlahan dari jabaran linear, faktor linearnya, itu ya. Nah contoh yang kedua, jadi di sini ada bentuknya, beberapa bentuk. Yang pertama, bentuk yang pertama ini kalau faktornya tidak ada yang sama. Ini contohnya nih, tidak ada yang sama faktor-faktornya ini. Jadi X kurang 1, X dikali X tambah 1, ini enggak ada yang sama atau tidak ada yang berulang. Nah kalau ada yang berulang, ini beda lagi. Nah contohnya X kurang 3 kuadrat. Ini kan faktornya X kurang 3 dan X kurang 3 kuadrat. Ini ada yang berulang. Nah maka kalau seperti ini penjabarannya ini jadinya yang pertama A per X kurang 3 ditambah B per X kurang 3 kuadrat. Karena sebenarnya faktor dari ini kan bukan hanya X kurang 3, tapi X kurang 3 kuadrat juga merupakan faktornya. Nah kalau seperti ini maka ini kalau berulang 2 kali dia jadinya seperti ini ya, yang kita misalkan. Nah selanjutnya sama seperti tadi, ini kita jumlahkan dengan menyamakan penyebutnya sehingga A dikali X kurang 3, ini harusnya oke. Nih penjabarannya ingat pada penjumlahan pecahan. Nah ini kan kalau kita samakan penyebutnya kan tinggal ini dikalikan, jadinya ini penyebutnya jadinya X kurang 3 pangkat 3 kan. Nah sekarang untuk mencari ini X kurang 3 pangkat 3 dibagi X kurang 3 kan jadinya kalau kita menyamakan penyebutnya, oh iya, di sini kan dia pangkatnya 2. Jadi kalau kita kalikan dia jadinya pangkatnya 3, tidak sama. Jadi kita kalau mau menyamakan penyebutnya kan kita bisa ininya pakai yang penyebutnya X kurang 3 pangkat 2. Nah X kurang 3 pangkat 2 dibagi X kurang 3 kan jadinya X kurang 3 dikali A, jadinya A dikali X kurang 3. Ingat penjumlahan pecahan loh, misalnya 1 per 2 ditambah 2 per 4. Ini kan kita penyebutnya tidak perlu 8, tapi bisa aja 4, ya kan. 4 bagi 2 kali 1 kan gitu, 4 bagi 2 2 kali 1, kemudian berarti 2 tambah 4 bagi 4 1 kali 2 kan gitu ya. Nah ini juga untuk menyamakan penyebutnya, berarti penyebutnya X kurang 3 atau saya tulis aja yang baru biar enggak bingung. Nah ini sama dengan X kurang 3 pangkat 2. Nah ini bagi ini jadinya X kurang 3 ya, ini kan pangkat 2 dibagi X kurang 3 pangkat 1 jadinya X kurang 3 dikali A. Jadi X kurang 3 dikali A
ditambah ini bagi ini 1 kali B, jadi 1 kali B. Nah, sama dengan 3 AX, jadinya AX dikurang 3A ditambah B per X kurang 3 kuadrat. Nah, ini kita identikkan dengan persamaan pertama, X tambah 1 per X kurang 3 kuadrat. Ini identik dengan AX kurang 3A tambah B per X kurang 3 kuadrat. Nah, ini kan sudah sama penyebutnya. Nah, kalau penyebutnya sama, supaya nilainya sama berarti pembilangnya sama. Nah, kita amati yang sama-sama X di sini koefisiennya 1, di sini A. Berarti kita menemukan sistem persamaan di mana A sama dengan 1, langsung dapat A-nya. Karena di sini X-nya A aja, di sini 1. Kemudian untuk yang tidak ada variabel X-nya, di sini 1, di sini min 3A tambah B. Berarti min 3A tambah B sama dengan 1. Nah, karena A-nya 1, kita masukin ke sini sehingga didapat min 3 kali 1 tambah B sama dengan 1, berarti min 3 tambah B sama dengan 1, berarti B-nya sama dengan 4. Sehingga bentuk ini tadi, ini berubah menjadi ini. Nah, dimana A-nya 1, B-nya 4. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita integralkan. Nah, ini kalau tadi ada yang berulang, berulangnya 2 kali. Nah, kemudian contoh yang berikutnya, jika dia berulang 2 kali juga. Nah, ini contoh D3 ini. Penyebutnya adalah X pangkat 3 ditambah 4X. Nah, sehingga faktor-faktornya adalah X dikali X kuadrat. Di sini bukan berulang ya. Di sini X dikali X kuadrat tambah 4. Nah, kalau bentuk yang ini, dia bukan berulang, tetapi faktornya yang satunya bukan linier. Nih, faktornya berbentuk kuadrat. Nah, kalau seperti ini, maka bentuk yang di sininya adalah kita mengupayakannya BX tambah C. Ya, kalau yang di bawahnya di bawahnya faktornya yang kuadrat. Kalau yang linier tetap A aja. Tetap koefisien aja. Jadi A per X ditambah, kalau ini BX tambah C. Nah, kalau dia berpangkat 3 tapi kita tidak bisa memfaktorkannya, kalau masih bisa, ini kan tidak bisa difaktorkan lagi. Kalau masih bisa difaktorkan ya difaktorkan, tapi kalau tidak bisa difaktorkan ya sudah, berarti faktornya sampai faktor kuadrat aja dapatnya di sini. Nah, kalau dia bentuk kuadrat, yang di atasnya harus setingkat di atasnya, berarti BX ditambah C. Ya, yang perlu diingat. Nah, kalau di sini pangkat 3, berarti di sini harus bentuk kuadrat, berarti AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, tapi cara penyelesaian sama seperti tadi. Setelah kita misalkan bentuk ini, bentuk yang mau kita cari ini identik dengan ini, penjumlahan dari faktor-faktornya. Nah, kita samakan penyebutnya. Nah, ini berarti ketika menyamakan penyebutnya, ini ada nggak faktor keduanya? Berarti harus seperti ini ya. X dikali X kuadrat tambah 4. Nah, bentuk ini kita samakan penyebutnya, berarti X dikali X kuadrat tambah 4. Ini bagi X jadinya X kuadrat tambah 4, sehingga A ini dikalikan dengan X kuadrat tambah 4 ditambah ini dibagi ini adalah
X. Berarti BX tambah C dikali X. Nah, ini kita sederhanakan jadinya AX kuadrat ditambah 4A ditambah BX kuadrat tambah CX per X dikali X kuadrat tambah 4. Nah, di sini kita kelompokkan lagi suku-suku yang sejenis. X kuadrat sama X kuadrat. Di sini A kuadrat, di sini tambah B kuadrat, BX kuadrat. Berarti A tambah B X kuadrat. Kemudian ini ada ada X, CX. Berarti tambah CX. Ini yang tidak ada X tambah 4A. Per X kali X kuadrat tambah 4. Nah, ini kita identikan lagi dengan bentuk awalnya ini. Nah, kan penyebutnya udah sama, atau dengan yang ini boleh juga. Nih, bentuknya kan udah sama, berarti yang koefisien yang X kuadrat di sini A tambah B, di sini 2. Berarti kita dapat sistem persamaan di mana A ditambah B sama dengan 2. Di sini koefisien X 1, di sini XC, berarti kita peroleh C sama dengan 1. Yang tidak ada X-nya di sini min 8, di sini 4A, berarti 4A sama dengan min 8. Nah, sehingga ini kita bisa selesaikan kalau 4A sama dengan min 8, berarti A-nya sama dengan min 2. Kalau A-nya min 2, kita selesaikan ke sini, berarti min 2 tambah B sama dengan 2, berarti B sama dengan 4. Nah, udah dapet nih A-nya min 2, B-nya 4, C-nya 1, sehingga bentuk ini tadi, bentuk awalnya ini kita kembalikan ke sini dengan A-nya nih. Sehingga A-nya min 2, berarti min 2 per X ditambah B-nya 4. 4X, C-nya 1, berarti tambah 1 per X kuadrat tambah 4. Nah, kalau seperti ini, udah seperti ini, bisa ini kita jabarkan sehingga ini kan sama dengan min 2 per X ditambah 4X per X kuadrat tambah 4 ditambah 1 per X kuadrat tambah 4. Nih, tahu ini biar nggak bingung terlalu rapat nih, nggak lihat yang di bawah. Nih, kita pisahkan yang ini sehingga 4X per X kuadrat tambah 4 ditambah 1 per X kuadrat tambah 4 nih. Jadi bentuk ini akan berubah menjadi seperti ini. Nah, jadi udah ada 3 bentuk ya. Yang pertama kalau faktor-faktornya tidak ada yang sama, semuanya berbeda. Tinggal A per faktor pertama tambah B per faktor pertama, kalau dia pangkat 3 berarti tambah C per faktor pertama. Nah, kalau misal yang kedua bentuknya kalau ada faktor yang berulang nih, seperti yang tadi nih, berarti faktornya yang pertama itu yang dirinya yang faktor pertama X kuadrat 3 kuning itu. Kalau faktor yang berulang seperti ini tadi ya, contoh D2. Nah, yang ketiga kalau faktornya bukan linear, kalau kuadrat berarti bentuknya yang seperti ini tadi. Nah, yang keempat ini contohnya kalau dia kuadrat dan berulang. Sama seperti yang contoh ketiga, hanya saja dia kuadrat. Nih, penyebutnya kuadrat, X kuadrat tambah 1, tapi dia berulang, nih kuadrat. Nah, jadi faktor yang pertamanya X kuadrat tambah 1, faktor yang kuadrat yang keduanya X kuadrat tambah 1 kuadrat.
Nah, yang di atasnya sama seperti tadi konsepnya. Kalau dia kuadrat berarti di sininya AX tambah B. Nah, ini juga karena sudah A sampai B, di sini CX tambah D. Nah, untuk menyelesaikannya sama seperti tadi. Ya, tinggal kita samakan penyebutnya, kemudian kita identikkan. Nah, dari beberapa contoh di atas terlihat bahwa derajat pembilang selalu kurang dari derajat penyebut. Nah, fungsi yang demikian dikatakan dengan fungsi rasional sejati. Namun, bagaimana dengan fungsi yang derajat pembilangnya lebih besar dari penyebutnya? Nah, tadi kan yang soal bentuknya X pangkat 3, di bawahnya di sini kan kalau dikuadratkan X pangkat 4. Jadi yang pembilang selalu lebih kecil. Nah, itu dikatakan dengan fungsi rasional sejati. Bagaimana kalau dia yang pembilangnya lebih besar derajatnya atau pangkat X-nya? Nih contohnya, X pangkat 4 tambah 8X kuadrat tambah 8 per X pangkat 3 dikurang 4X. Nah, kalau seperti ini, kita harus merubahnya ke dalam bentuk apa ya? Ini sama dengan dibagi ini. Nah, X ditambah ini kita coba bagi dulu ya. Nih. X pangkat 4 ditambah 8X kuadrat tambah 8 dibagi X pangkat 3 kurang 4X. Nah, cara membaginya sama dengan pembagian pada bilangan biasa. X pangkat 4 dibagi X pangkat 3 sama dengan X. Ini dikalikan ke sini. X dikali X pangkat 3, X pangkat 4 dikalikan min 4X, jadinya min 4X kuadrat. Ini dikurang, sehingga ini jadinya 8X kuadrat dikurang 4X. Di sini jadi min jadi tambah ya, 12X kuadrat. Ini 8 kurang 0 tambah 8. Nah, ingat ini kan lebih kecil sudah kan, tidak bisa lagi dibagi. Kalau pembagian kan yang di sini adalah hasil, yang ini adalah sisa. Berarti ini dibagi X pangkat 3 dikurang 4X, hasilnya X, sisanya ini. Nah, jadi bentuk ini sama dengan X ditambah 12X kuadrat tambah 8 per ini dia, per X pangkat 3 kurang 4. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, berarti kita yang ini udah nggak masalah, kita tinggal merubah bentuk ini seperti yang contoh-contoh sebelumnya. Ya. Nah, 12X kuadrat ditambah 8 per X pangkat 3 dikurang 4X. Nah, ini kan faktor dari ini. Faktor dari X pangkat 3 kurang 4X itu kan X dikali X kuadrat kurang 4. X dikali X kuadrat kurang 4 ini X kurang 2, X tambah 2. Nah, ini faktor-faktornya. Sehingga kalau untuk dijabarkan seperti yang tadi, yang pertama ini tidak ada yang berulang, beda semua, berarti A per X ditambah B per X kurang 2 ditambah C per X tambah 2. Nah, caranya sama seperti tadi, kita jumlahkan kemudian kita identikkan. Ya. Ingat, ini tadi kalau dia pangkatnya yang derajat perangkat atau derajatnya lebih tinggi dari pembilang daripada penyebut ya. Jadi kita bagi dulu sehingga dia menjadi lebih sederhana. Oke, pembagian ini sama dengan pembagian biasa. Contohnya 8 dibagi 3. Nah, ini kan 8 bagi 3 sama dengan 2. 2 kali 3 6. Di sini sisanya 2. Ini kan sama dengan 2 ditambah 2 per 3. Ya, ini hasil bagi,
ini sisa. Sama seperti ini tadi. Oke, semoga lebih mudah dipahami. Nah, jadi tadi fungsi rasionalnya, kalau kita ketemu integral fungsi rasional, kita ubah dulu fungsi rasionalnya ke dalam bentuk yang lebih sederhana dengan cara penjabaran faktor-faktornya, seperti penjumlahan dari faktor-faktornya. Nah, penjabaran itunya faktornya ya. Nah, ini contoh yang pertama tadi. Nih yang sudah saya kerjakan tadi di atas. Kalau integral 5x kurang 1 per x kuadrat kurang 1. Penjabaran dari mana 2? Ini tadi dari yang contoh pertama tadi. Kalau itu sama dengan, nah ini tadi 5x kurang 1, x kurang 1 kita jabarkan jadinya 2 per x kurang 1 ditambah 3 per x kurang 1. Sehingga integral dari 5x kurang 1 per x kuadrat kurang 1 dx sama dengan integral ini. Oke. Nah, ini untuk contoh yang kedua tadi. Oke, mudah-mudahan lebih mudah dipahami ya. Nah, sampai sini. Nah, untuk yang ini juga tadi udah ini penjabarannya ini, sehingga integral dari ini tinggal ini. Nah, integral ini, nah jangan pula bingung di sini. Untuk yang ini integral 4 per x kurang 3 kuadrat dx ini masih dengan substitusi biasa. Misalkan u sama dengan x kurang 3, sehingga du sama dengan ini turunan ini 1 kali dx, berarti dx sama dengan du. Nah, ini kita tinggal balikin ke sini. Integral 4 per u kuadrat dikali dx nya sama dengan du, berarti du. Jadinya u kuadrat ini kan sama dengan kalau gampangnya 4 dikeluarin boleh. Nah, u nya kan pangkat 2, kalau misalnya itu kan bisa kita tulis pangkat min 2 du. Astagfirullahaladzim. Du. Sehingga ini jadi 4. Integralnya jadinya ini tambah 1 jadinya min 1 ya, 1 per min 1 dikali min u pangkat min 1 ya. Ini kan tambah 1 per ini tambah 1 min 1 per min 1 jadinya min u pangkat min 1. Ini integral ini biasa ya, nanti salah pula. Ini jadinya min 4 per u, karena pangkat ini kan bisa diturunkan. Nah, jadinya min 4, u nya tadi x kurang 3. Nih, makanya dapatnya ini. Kalau yang ini tadi dengan misal sama seperti yang ini tadi. Integral 1 per x kurang 3 adalah ln x kurang 3. Dengan misal juga itu bisa. Oke. Nah, dengan cara yang sama ini juga. Ini tadi kita sudah jabarkan, kemudian kita integralkan. Oke. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang integral fungsi rasional pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat, bisa membantu dalam pembelajaran pada perkuliahan kita hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.